Bapa, terima kasih buat anugerah. Inilah hidup kami, jamahlah setiap masing-masing hidup kami. Dimanapun kami ada pagi hari ini, karena kami imani jamahan kasih-Mu, jamahan kuasa-Mu, itulah yang akan memberi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Bahkan di kesempatan pagi hari ini, memasuki, menjalani kehidupan sepanjang hari ini, kami perlu jamahan Tuhan. Kami perlu kuasa kasih firman-Mu. Itu sebabnya kami buka hati dan hidup kami buat apa yang menjadi kebenaran firman. Jamahlah sekali lagi ya Bapa setiap kami, untuk kami dapat mengalami apa yang menjadi kedahsyatan-Mu. Untuk kami boleh mengalami apa yang menjadi kasih-Mu, bahkan kekuatan-Mu di dalam kehidupan kami yang ada. Allah Roh Kudus, berikanlah kami hikmat, berikanlah kami pencerahan firman-Mu, sehingga setiap kami tidak ada yang terkecuali. Kami tahu, kami mengerti betul bagaimana kami harus bertindak di tengah-tengah kehidupan kami, terlebih kami yang hidup di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk menerima firman hamba terbatas ini ya Bapa. Urapilah, berkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selamat pagi, kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan pagi hari ini. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sehat semua. Saya berharap setiap Bapak Ibu Saudara sehat ya. Kita rindu apa yang menjadi jamahan Tuhan setiap pagi, setiap hari. Boleh menjamah kehidupan kita, yang memberi kekuatan, yang memberi kemampuan untuk kita boleh menjalani hari demi hari di dalam pertobatan kita, di dalam kesungguh-sungguhan kita untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya mau menyapa dulu ya. Haleluya. Selamat pagi buat hambanya Pak Arnold Oleh ya. Puji Tuhan. Shalom Pak, selamat pagi. Kiranya kekuatan dari Tuhan terus menyertai Bapak dan keluarga ya, anak-anak sehat semua ya. Puji Tuhan. Begitupun juga dengan Ibu Marta Jami ya. Shalom Ibu. Puji Tuhan ya. Kiranya hal-hal baik yang daripada Tuhan itu yang menyertai Ibu ya. Dan juga selamat pagi buat Ibu Natali ya. Shalom Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi. Haleluya ya. Kiranya Tuhan juga memberkati bersama dengan keluarga Ibu Natali, suami dan juga anak ya. Begitupun juga dengan Ibu Puyin. Ibu Puyin, shalom, selamat pagi. Haleluya ya, puji Tuhan. Haleluya, diberkatilah usaha Ibu ya. Puji Tuhan. Ibu Debi, shalom. Ibu Debi Pagi Nasrani ya. Puji Tuhan. Kiranya berkat Tuhan memberkati bersama dengan suami dan keluarga yang ada ya. Begitupun juga buat Pak Jones Paskali. Shalom Pak. Haleluya, puji Tuhan ya. Kiranya sehat selalu ya Pak. Begitupun juga dengan Ibu Maria ya. Ibu Maria, shalom, selamat pagi Ibu. Haleluya, Ibu ini setia sekali ya, walaupun ada di Kamboja. Bayangkan ya Bapak Ibu Saudara ya. Haleluya. Dan juga selamat pagi buat Ibu Hana Setiawan ya. Puji Tuhan. Ibu, shalom, selamat pagi. Kiranya berkat Tuhan senantiasa memberkati ya. Buat hambanya juga Pak Om, shalom Pak. Puji Tuhan, selamat pagi ya. Pak Resos juga, shalom, selamat pagi. Dan juga buat Pak Fatsiang ya, puji Tuhan ya, shalom, selamat pagi. Haleluya. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan dalam kesempatan pagi hari ini bisa bersama dengan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Juga buat Ibu Lydia Agnes ya, shalom Ibu, puji Tuhan ya. Usahanya hari ini terus diberkati Tuhan ya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur dalam anugerah Tuhan kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan saya percaya hal-hal baik yang daripada Tuhan itulah yang akan terus menyertai dalam kehidupan setiap kita semua yang ada. Saya berharap setiap Bapak Ibu Saudara tetap kuat di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan dalam keadaan situasi kondisi pandemi COVID-19 seperti yang boleh terjadi ya setahun lebih ini ada dalam kebersamaan kita di dunia ini ya. Tetapi yang saya mau katakan, jangan mengeluh, jangan kecewa dengan segala sesuatunya ya. Haleluya, puji Tuhan. Juga selamat pagi buat Oma Sylvia Lucy ya. Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini seperti apa yang menjadi pujian
yang kita naikkan di dalam menyambut firman Tuhan, ya, bahwa kita perlu jamahan Kristus. Ya, jika Kristus menjamah hidup kita, maka segala sesuatunya pasti akan berubah. Haleluya. Mari kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-8 dulu. Dalam Matius pasal yang ke-8, mulai dari ayat yang pertama. Dalam Matius pasal yang ke-8, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4 saja kita membacanya. Matius pasal yang ke-8 ayat yang pertama, dengan judul peringkopnya, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta, datang kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan kau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, dalam peristiwa ini kita bisa melihat, ya, di mana adanya orang yang mengalami sakit kusta. Nah, ketika ia mengalami sakit kusta, kita tahu di dalam Alkitab bagaimana orang-orang yang sakit kusta ini tidak boleh mendekati orang lain, ya, karena dianggap itu adalah sebuah penyakit kutukan, ya. Nah, yang menyatakan orang atau seseorang itu penyakit kusta atau bukan penyakit kusta itu adalah imam. Itu sebabnya ketika Yesus menyembuhkan orang kusta itu, ayat yang keempat, lalu dia berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini dulu kepada siapapun." Jadi dia jangan menyampaikan bahwa dia sudah sembuh, dijamah oleh Tuhan kepada orang-orang banyak. Nah, kita kan kadang-kadang bingung kan mengartikan arti ayat Alkitab ini. Kenapa nggak boleh menyampaikan kepada orang lain? Bukankah itu sebuah sukacita di mana, aduh, saya sudah sembuh dari kusta saya sudah, bukan itu maksudnya. Untuk meyakinkan orang ini, maka Yesus bilang gini, "Kamu jangan memberitahukan dulu kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Apa maksudnya? Jadi begini Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya katakan tadi, seseorang dinyatakan kusta, seseorang dinyatakan tahir atau sembuh, itu yang menentukan adalah imam. Karena hal ini menjadi ketentuan di dalam hukum Taurat. Ini menjadi ketentuan di masa zaman Musa. Nah, itu sebabnya seseorang ketika dia mengalami apa yang dianggap sebagai penyakit kusta, maka imam yang akan mengatakan orang ini harus dievakuasi, harus diasingkan. Ya, kenapa? Karena ia mengalami sakit kusta. Nah, setelah ia bertemu dengan Tuhan Yesus, maka apa yang terjadi? Ia dikatakan jangan dulu tunjukkan kepada orang. Kenapa? Karena orang tidak bisa menentukan, tidak bisa memastikan benar nih, yang benar. Nah, dia perlu ada yang namanya pernyataan dari imam bahwa benarlah ia sudah tahir. Ini cerita ini kayak cerita kita hari-hari ini ya Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kalau ada orang dinyatakan COVID langsung masuk, ya, isolasi mandiri atau dirawat di rumah sakit. Nah, itu dia. Ya, kira-kira begitulah. Ini orang gambarannya saya pikir, iya juga ya kayak kita hari-hari ini, ya kan? Kita nggak boleh sembarangan, nggak boleh bersentuhan dengan orang ketika dinyatakan bahwa kita ini positif, gitu loh. Makanya langsung ketika diketahui kita ini positif, akhirnya kita dievakuasi, ya, baik isolasi mandiri maupun rumah sakit. Nah, siapa yang menyatakan bahwa kita ini sudah tidak lagi positif? Selain hasil PCR, tentunya juga dokter medis. Nah, gambarannya kira-kira gitu loh Bapak Ibu Saudara, ya, yang boleh saya sampaikan di sini. Jadi kira-kira peristiwa itu seperti itu. Jadi imam yang menyatakan orang ini sakit kusta, tetapi imam juga yang akan menyatakan bahwa ia sudah tahir. Itu sebabnya Tuhan Yesus, perhatikan deh, dalam setiap keadaan orang yang sakit kusta, tidak dengan orang yang buta, tidak dengan orang yang timpang.
Kenapa? Karena hal ini dia tidak mengalami yang namanya isolasi, ya. Dia tidak terisolasi, artinya dia tidak diasingkan. Tetapi untuk sakit kusta, pendarahan, pada masa itu menganggap bahwa itu adalah sakit-sakit yang ditimbulkan oleh karena kutukan Tuhan, ya, dalam pemahaman itu. Nah, itu sebabnya ketika mereka mengalami mujizat, ketika mereka mengalami kesembuhan, maka imam juga lah yang akan memutuskan bahwa benarlah orang ini sudah sembuh, sudah tahir. Kira-kira begitu, ya. Jadi kita paham, ya, nanti kalau kita ketemu banyak ayat-ayat Alkitab yang berkaitan dengan hal itu. Kenapa nggak boleh kasih tahu sama orang-orang sih, gitu? Kan dia udah sembuh, kenapa dia nggak boleh datang ke keluarganya menyatakan bahwa dia sudah sembuh? Nggak, harus ada legalitas dari imam pada masa itu. Oke, sama kita pun juga begitu, ya kan? Kalau kita bilang bahwa kita sudah tidak lagi positif, harus ada legalitas dari baik itu pernyataan dokter maupun ada bukti dari PCR atau hasil swab, ya. Nah, itu dia. Baik, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mari kita melihat di sini. Yang saya mau tunjukkan di sini adalah hal yang luar biasa dalam ayat yang ketiga dalam Matius pasal yang ke-8 ini dikatakan demikian. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Haleluya. Siapa yang dijamah? Yang dijamah adalah orang yang sakit kusta. Sakit kusta yang dikatakan dapat menular. Nah, ini dia. Tuhan tidak terbatas dengan apa yang menjadi ketakutan atas penularan tersebut. Ya. Jadi hal inilah yang perlu kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kuasa Tuhan Yesus yang menjamah kehidupan orang yang sakit kusta itu sembuh. Nah, yang saya mau sampaikan di sini pada kesempatan ini juga, ya, kalau kita lihat sebentar di dalam Ibrani, ya, pasal yang ke-5, Bapak Ibu Saudara, saya mau Bapak Ibu Saudara mengerti supaya jangan sampai salah mengerti. Dalam Ibrani pasal yang ke-5 pada ayat yang ke-14, oke? Waktu kita bicara Yesus menjamah orang kusta itu dengan apa? Dengan tangannya, ya, betul. Nah, sekarang kita lihat nih dalam Ibrani 5 ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Yang saya mau garis bawahi dalam ayat ini adalah yang karena mempunyai panca indera. Indra itu ada dalam Alkitab itu berapa? Panca. Panca indera itu apa sih? Panca itu 5. Oke, jadi kita tahu bahwa indera itu hanya ada 5. Jadi sorry nih kalau ada orang bilang saya memiliki indera ke-6. Alkitab nggak mencatat tentang adanya indera ke-6, gitu loh. Jadi tolong diperhatikan sebagai orang percaya di akhir zaman ini. Sudahlah, saya nggak terlalu respect, saya nggak terlalu ambil pusing. Dalam artian ambil pusing itu, kamu mau punya indera ke-6 yang katanya bisa mengetahui. Alkitab yang bilang kok kita itu dibuat Tuhan itu memiliki panca indera. Panca indera yang pertama yaitu apa? Penglihatan, yaitu mata, lalu juga indera pendengaran, yaitu telinga, lalu juga indera perasa, yaitu lidah, lalu juga indera penciuman, yaitu hidung, lalu juga indera peraba, yaitu tangan atau kulit. Itu yang benar. Lalu ada orang mengatakan indera ke-6, indera ke-6, besok-besok indera ke-7, ya. Besok-besok teman saya lagi indera sigar lagi. Yang saya mau sampaikan di sini, Bapak Ibu Saudara, belajarlah dewasa sesuai dengan firman Allah, ya. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan apa kata orang. Orang ini punya indera ke-6. Stop dengan yang seperti itu. Jangan mau dibodohi. Ya, indera itu cuma 5 dalam kekristenan. Jelas kok dikatakan di situ. Orang yang memiliki panca indera yang terlatih. Ya. Ini saya jelaskan sedikit supaya kita makin dewasa di akhir zaman ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya dalam pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang bagaimana Yesus menggunakan tangannya sebagai indera peraba. Dia menjamah orang buta itu, orang kusta itu. Ya.
Dan orang kusta itu pun tahir adanya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang jamahan Tuhan, ya harusnya kita mengerti dalam kesempatan hidup kita bahwa jamahan Tuhan itu adalah hal yang luar biasa, yang mengubahkan seseorang, ya, yang menjadikan seseorang berubah. Itu sebabnya pagi hari ini, dalam kesempatan pagi hari ini, ya, sebagaimana kita melihat Tuhan menjamah orang kusta itu dan orang kusta itu menjadi sembuh. Nah, kalau kita melihat, ya, bicara tentang jamahan di dalam Markus pasal yang ke-8, ya, pada ayat yang ke-28, kita lihat dulu di sini, ya, dalam Markus pasal yang ke-8, pada ayat yang ke-28, apa yang dikatakan di situ, bahwa dalam Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-28 dikatakan, waktu Yesus bertanya, ya, siapa dirinya itu, ya, makanya dia berkata bahwa jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya gini, ayat 27. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Ya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, dia pun bertanya kepada murid-muridnya, ya. Dan apa yang terjadi, bahwa di sini kita bisa melihat satu peristiwa, seorang yang bernama murid-murid ketika ditanya siapakah Yesus itu, mereka tidak bisa untuk mengatakan secara tepat. Nah, saya khawatirnya dalam kehidupan kita di masa-masa sekarang ini, kita tidak mengenali Tuhan kita sesungguhnya, ya. Sehingga kadang-kala kita menjauh dari Tuhan. Kita seolah-olah kita ini merasa bahwa kita ini udah berdosa, kita ini udah salah banget sama Tuhan, sehingga kita hampir-hampir tidak merasakan apa yang menjadi jamahan Tuhan, ya. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-18, kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat, dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar, tidakkah kamu ingat lagi? Dikatakan seperti itu. Dalam hal ini yang saya mau tunjukkan di sini Bapak Ibu Saudara adalah apa? Bahwa jamahan Kristus yang adalah Tuhan dan Allah kita adalah jamahan yang mengubahkan kehidupan seseorang. Jamahannya membawa keintiman dalam kehidupan kita, ya. Itu sebabnya buat setiap kita nih belajar. Memang ada 3 manusia dalam kesempatan di mana mereka memiliki karakter ini. Yang pertama adalah kalau kita bicara konteks anak, ya, nanti akhirnya juga menjadi manusia. Gini, manusia dewasa maksud saya gini, ada yang namanya orang suka mendengar, ya, itu dia punya sesuatu secara audible. Maksudnya gini, dia paling senang kalau diajar itu, kalau dia itu menyimak itu apa yang disampaikan itu dengan mendengar. Tetapi ada seseorang, ya, yang juga memiliki karakter dasarnya, yaitu adalah vision. Dia harus melihat. Kalau dia tidak melihat, maka dia tidak akan bisa mengerti apa yang disampaikan, ya. Lalu juga yang ketiga adalah sentuhan, skentetis. Jadi maksud saya begini, 3 karakter dasar ini memang perlu untuk kita lakukan kepada anak kita. Kita harus mengenali karakteristiknya. Anak ini kalau kita sampaikan sesuatu kepadanya, misalnya kita ngomong, dia nggak peduli, berarti dia perlu yang namanya vision, atau dia mungkin perlu namanya sentuhan. Tiga anak saya tahu bahwa memiliki perbedaan karakteristik tentang hal ini, ya. Ada yang saya ngomong saja, ya, dia ngerti gitu. Tetapi ada yang saya harus lihat papi. Nah, jadi begini baru dia ngerti gitu. Tetapi ada anak yang memang kalau dia tidak memiliki kemampuan melihat, dia cukup dengan mendengar. Sebaliknya pun demikian. Tetapi ada anak yang harus disentuh. Jadi dia kalau ngomong harus tangan kita sentuh gitu loh. Kamu nggak boleh begitu, kamu harus begini kan. Anak saya yang kedua begitu tuh. Tipenya tipe skentetik, ya. Jadi dia harus disentuh baru dia ngerti apa yang disampaikan. Nah, hal ini yang kita perlu miliki, bahwa bicara tentang sentuhan, bicara tentang bagaimana kita menyentuh, itu sebenarnya mengungkapkan cinta. Ya, kalau kita bicara menyentuh anak kita memeluk anak kita sedang menunjukkan bahwa kita mencintai mereka. Nah, saya khawatirnya kita sebagai orang tua sudah tidak lagi menyentuh anak-anak kita. Bahkan hal di mana kita juga menyentuh pasangan hidup kita, ya, untuk apa? Menimbulkan gairah, ya.
Lalu juga kalau makanya itu penting ya bagi setiap Bapak Ibu Saudara. Saya tahu bahwa di dalam kesempatan ini pun ada yang sudah ditinggal oleh pasangannya, tetapi yang saya maksud di sini adalah pentingnya sentuhan itu bagi setiap suami, bagi setiap istri yang ada, bagaimana menyentuh pasangan yang ada, ya, itu akan menimbulkan sesuatu gairah dan juga semangat, ya. Nah, sama seorang guru, saya satu kali melihat sebuah share video, ya, share video itu ada di negara lain. Dia tertidur, anak ini tertidur ketika guru sedang menjelaskan, ya, makanya di situ ada kata-kata, kalau di Indonesia katanya itu kapur bisa terbang, itu penghapus bisa terbang katanya gitu. Tapi dalam kesempatan video itu, saudara tahu apa yang dilakukan oleh guru tersebut? Dia langsung urut pundaknya. Anak ini lagi tidur, dia urut pundaknya, dia sentuh anak ini, kaget anak ini karena gurunya ini. Lalu diurut, lalu dia disuruh diri, ayo gerak-gerakin badan. Disuruh gerak-gerakin badan. Semua juga seperti itu, ayo gerak-gerakin badan, begitu. Lalu akhirnya udah diduduk lagi. Bayangkan, dia menyentuh muridnya tidak dengan kapur tulis ataupun juga penghapus. Saya kalau ingat kapur tulis sama penghapus, aduh, satu kali ada seorang anak, ya, anak ini memang dari Batak, asli BTL, Batak tembak langsung, artinya dia langsung dari Sumatera Utara, ya, langsung dia dari kampung di sana sekolah di Jakarta. Waduh, semangat, ya, namanya Poltak, biasa tuh kalau orang Batak umumnya namanya seperti itu. Satu kali dia masuk sekolah, ya, pelajaran menyanyi, dan ketika dia menyanyi, namanya juga orang Batak, semangat, dia nyanyi maju tak gentar membela yang benar, kan gitu. Biasa kan orang Batak susah ngomong epepet, ya kan begitu. Guru nggak tahan, dia bilang, Poltak, bukan maju tak gentar, maju tak gentar, katanya seperti itu. Lalu dia nyanyi lagi kan gitu kan, dia bilang bergerak, bergerak. Wah, Bu Guru marah, dia ambil kapur terus dilempar, bukan bergerak, 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 katanya seperti itu. Tapi namanya dia asli kan, asli nih, ya kan begitu. Orang kalau BTL itu asli apa? Kepala batu pokoknya. Kalau belum kepentok dulu baru dia tidak mundur. Begitu dia nyanyi terus, dia bilang bergerak, bergerak. Wah, Bu Guru ambil lalu kapur tulis, dia ambil penghapus, dia bilang, kamu dikasih tahu itu ngerti, katanya begitu kan. Langsung dia ke kiri dan ke kanan, tak kena, katanya gitu. Saya ingat kapur tulis sama penghapus, dia diingat si Poltak. Puji Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita lihat di sini, ya, apa yang bisa menimbulkan sesuatu dari sentuhan. Jadi selain cinta, gairah, kelembutan, ya kan, tetapi juga kita bisa merasakan itu sesuatu sebagai keakraban, ya. Sentuhan itu sebagai suatu keakraban, ya. Haleluya. Lalu juga selanjutnya bicara tentang bahwa itu adalah bicara tentang support. Kalau orang memeluk itu adalah bicara tentang support. Orang menyentuh itu support, saya dukung. Itu penting buat anak-anak kita, itu penting buat keluarga kita. Tetapi jangan buat orang lain, karena kita harus menjaga social distancing hari ini. Nggak boleh kita langsung sentuhan tangan saja pun diupayakan kalau bisa, ya, salam dari jauh, ya. Kita semua udah mengerti kok keadaan ini, sehingga kita sulit untuk hal seperti itu, ya kan. Tetapi yang saya mau tekankan pagi hari ini adalah bicara bagaimana Allah Kristus menjamah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya di dalam apa yang menjadi jamahan Kristus, Ia ingin menyatakan bahwa aku mengasihimu, aku ingin memelukmu, aku ingin menyertai setiap langkah-langkah hidupmu. Ini adalah hal yang coba Kristus sampaikan, di mana Ia tidak membuat jarak dengan orang yang mengalami kusta. Waktu orang yang mengalami kusta itu berkata, maukah engkau menjamahku? Maka Kristus berkata, aku mau. Dan Ia menjamah orang yang kusta itu. Inilah hal yang harusnya menjadi sesuatu dalam tekad kita sebagai orang percaya. Di dalam kita menjalani keimanan Kristen kita, kita nggak perlu ada pembatas, ada barrier yang mencoba untuk menghalangi kita menyatakan kasih dan kuasa kita. Sehingga di dalam bagian lain dalam Alkitab dikatakan bahkan engkau bukan hanya untuk tidak membenci musuhmu, tetapi mendoakan musuhmu.
Bukankah ini adalah hal pelajaran penting yang Yesus ajarkan? Itu sebabnya seseorang yang tidak mengalami jamahan Kristus, dia tidak bisa yang namanya mengalami kedekatan dengan Kristus. Dia tidak bisa mengalami yang namanya ada sesuatu yang mendorong dia untuk mengasihi Kristus. Dia tidak bisa melakukan sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Kristus. Dia akan selalu merasa ada jarak. Kenapa? Karena dia belum mengalami jamahan Kristus. Itu sebabnya pagi hari ini, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau ada di dalam kehidupan kita pagi hari ini yang merasa bahwa saya terlalu berdosa, bertobat. Jangan izinkan setan mengambil keuntungan dalam kehidupanmu. Ketika engkau berkata bahwa saya sudah tidak lagi baca Alkitab, saya sudah tidak lagi berdoa, saya sudah tidak lagi beribadah secara sungguh sebagaimana yang saya lakukan sebelum ini. Saya mau katakan sekaranglah waktunya. Kalau pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada, ayo kita mulai belajar bagaimana kita kembali kepada Tuhan, mengharapkan jamahan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian, kita akan kembali mengalami kedekatan. Kita akan mengalami sesuatu yang tidak ada batasnya, sebagaimana tabir Allah yang terbelah tersebut. Dengan menyatakan bagaimana tabir Allah yang ada di bait Allah itu terbelah, mau menyatakan bahwa kita tidak ada lagi perantara untuk datang kepada Kristus Yesus Tuhan. Itulah hal yang Tuhan ingin dalam jamahan kuasanya, di dalam jamahan kasihnya maksud saya. Haleluya. Yang kedua selanjutnya, bahwa apa yang dimaksud dengan jamahan Kristus, di mana ia rindu untuk menyatakan kuasanya. Berapa banyak kita seringkali tidak melihat kuasa Kristus dalam kehidupan kita, karena kita merasa bahwa kita ini orang yang tidak layak menerima jamahan kuasanya, selain jamahan kasihnya. Nah itu sebabnya kalau kita mengacu kepada beberapa ayat firman Tuhan, ya, baik itu di dalam Markus pasal yang pertama pada ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-17, bagaimana seorang Simon Petrus yang dijamah Tuhan dan berkata apa? Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini kepada murid-muridnya, dan juga dia berkata kepada Simon Petrus yang mengubahkan hidupnya dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Itu yang saya percaya, kuasa jamahan Kristus akan mengubahkan kehidupan kita. Haleluya. Ya, apa yang menjadi masalah dalam kehidupanmu? Engkau perlu kuasanya. Apa yang menjadi problem dalam kehidupanmu? Engkau perlu kuasanya. Apa yang menjadi masalah dalam kesehatanmu, dalam usahamu, dalam dagangmu, dalam pekerjaanmu, engkau perlu jamahan kuasanya. Haleluya. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, mari kita mulai melihat bagaimana di dalam firman Allah Tuhan menjamah setiap mereka dengan luar biasa. Kita tahu seorang Paulus yang tadinya adalah Saulus, orang yang dikatakan oleh Alkitab membunuh umat Tuhan, membinasakan umat Tuhan. Tetapi ketika ia mengalami jamahan kuasanya, ia berubah tuh. Dari seorang Saulus menjadi Paulus, yang menjadi berkat buat banyak orang, termasuk kita di dalamnya. Melalui suratan-suratan Paulus yang dituliskan oleh pengilhaman Roh Kudus, kita mengerti bagaimana kita hidup berjalan dalam iman Kristen kita. Haleluya. Kalau Tuhan menjamah dengan kuasanya, maka Bapak Ibu Saudara akan mengalami namanya perubahan dalam kehidupan. Ayolah, dalam kehidupan kita di hari-hari terakhir ini, di dalam keadaan akhir zaman ini, ayo kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Alami apa yang menjadi jamahan kuasanya. Haleluya. Saya sebenarnya dari awal tidak mau menyatakan hal ini ya, karena saya sudah sampaikan dalam kehidupan, dalam kebersamaan kita Bapak Ibu Saudara, bahwa beberapa waktu lalu kembali saya mau coba swab PCR, memastikan ya keadaan saya. Apakah saya sudah selesai dengan isolasi mandiri yang ada? Kemarin saya dapat hasilnya, ya kan? Puji Tuhan, hasilnya positif, Bapak Ibu Saudara, masih positif. Tapi yang saya mau bilang, secara secara gejala-gejala klinis saya tidak mengalami. Tetapi ya sudahlah, ya kan? Dan bukan cuma hasilnya positif, itu CT-nya turun, ya kan gitu. Saya pikir, tapi ya sudah, mau diapain? Ya kan, kalau memang hasilnya seperti itu yang dikatakan oleh medis. Tapi saya tidak merasakan bahwa adanya hal yang perlu saya takutkan, gitu loh.
Maksud saya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ayo. Kita perlu jamahan kuasanya dalam kehidupan kita. Orang boleh bilang apa, medis boleh nyatakan apa. Tentunya saya menjaga diri saya dari orang lain. Saya tetap mengadakan isolasi mandiri, ya. Dan siang hari ini tepatnya jam 1 nanti ada disarankan keluarga saya akan di swab semua, gitu. Tapi oke lah, saya mau katakan Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Ini kan keadaan-keadaan yang sekarang terjadi nih hari-hari ini kan, tentang adanya pandemi COVID-19 ini. Tetapi yang saya mau sampaikan, coba kalau kita bicara tentang keadaan itu yang menekan kita, saya pikir saya nggak akan khotbah seperti ini Bapak Ibu saudara, ya. Tapi saya cuma melihat Tuhan kok. Saya cuma melihat Tuhan Yesus yang baik itu, yang sudah membawa saya hidup pada pagi hari ini. Saya tidak pusing dengan apapun yang menjadi hasil yang dinyatakan saya masih positif dan sebagainya. Bayangkan sampai dari tanggal 2 sampai tanggal 28, ya kan? Tapi it's okay. Ini tanggal 29, kemarin hasil tanggal 28. Wow, haleluya. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya senang sekali bersama dengan Bapak Ibu saudara untuk mengingatkan ada Tuhan Yesus kok, gitu. Ayo, apa yang menjadi masalahmu? Mungkin masalahmu lebih berat dari apa yang saya alami pagi hari ini, tetapi saya mau katakan, it's okay. Tidak ada masalah lebih besar daripada kuasa Kristus. Oleh karena itu mari Bapak Ibu saudara, izinkan Dia menjamah kehidupan kita. Menjamah dengan kasih-Nya, menjamah dengan kuasanya, ya. Haleluya, puji Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu saudara, jadi jelas ya, seseorang yang mengalami jamahan kasih Tuhan, seseorang yang mengalami jamahan kuasa Tuhan, pasti dia akan mengalami perubahan hidup. Kalau kita belum mengalami perubahan dalam kehidupan kita, jangan-jangan kita belum mengalami jamahan kuasa dan kasih. Saya ingat betul satu kali ketika Rasul Paulus berkata apa? Ada duri dalam dagingku, ya, dikatakan seperti itu. Dan ketika ia meminta terus untuk memiliki apa yang menjadi ganjalan ataupun juga penghambat dalam dirinya sebagai duri dalam dagingnya, maka Allah berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Saya mengacu kepada ayat firman Tuhan itu, iya ya. Ada banyak tafsiran yang mengatakan bahwa itu karena sinar yang dia terima pada waktu itu sehingga matanya menjadi kurang bisa melihat, ataupun juga karena dia memiliki istri pada waktu itu, ya kan? Dan banyak tafsiran-tafsiran lainnya. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah sesuatu yang menggocok, sesuatu yang pasti mengganggu banget gitu buat Rasul Paulus pada saat itu. Dan ketika dia meminta supaya ini dihalaukan, kata Alkitab apa? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru dalam kelemahanlah aku menjadi kuat, kata Rasul Paulus. Ya. Dengan demikian apa yang saya boleh sampaikan dengan keadaan diri saya yang ada ini, untuk menguatkan Bapak Ibu Saudara, bahwa orang yang mengalami COVID, yang mengalami keadaan yang positif, itu bukan lalu menjadi menyerah, bukan lalu menjadi kalah dengan keadaan yang ada. Tetap lakukan hal-hal yang harus kita lakukan, minum obat, olahraga dan sebagainya. Tapi maksud saya, semangat kita bangun gitu loh. Ya. Semangat kita bangun. Kekuatan kita andalkan Tuhan. Gitu. Melalui apa? Melalui jamahan kasih-Nya, melalui jamahan kuasanya. Haleluya, puji Tuhan. Istri saya tanya iseng-iseng, Mbak dokter, kenapa kok bisa turun CT-nya? Ya itu, karena kurang istirahat. Saya pikir ya udahlah, ya kan? Saya kurang istirahat. Saya pikir ya benar juga, tetapi yang saya maksud di sini, memang sih saya selalu senang, semangat kalau setiap pagi gini memikirkan firman Tuhan. Tuhan tolong apa yang kau ingin sampaikan, selalu seperti itu. Sehingga malam-malam kadang-kadang jam 2 pagi ya agak kurang tidur di situ, ya kan. Saya bisa terbangun dan saya berdoa di situ. Tapi it's okay, buat saya it's okay. Karena akhirnya hidup kita pun juga akan kembali ke surga kan, begitu. Tetapi yang penting dalam hidup ini, semasa kita masih diberi nafas hidup dan waktu yang ada, ayo dong kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Nggak usah kita akhirnya terkondisi, ya, terkukung dengan keadaan yang ada ini. Tetap kita adalah warga kerajaan surga. Apa yang harus kita lakukan, kita lakukan. Kita maju. Gitu loh. Nah, pentingnya untuk kita memiliki jamahan kasih-Nya, pentingnya untuk kita memiliki jamahan kuasanya. Dan akhirnya kita perlu untuk memiliki jamahan yang menghidupkan. Dalam Lukas pasal yang ke-8, ya, kita lihat di sini pada ayat yang ke-54. Dalam Lukas pasal yang ke-8 pada ayat yang ke-54. Haleluya. Puji Tuhan, ya, dikatakan demikian.
Lukas pasal yang ke-8 ayat 54 dikatakan, lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Ya, dalam ayat 53-nya dikatakan, mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu ayat 54 dikatakan, lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Dan akhirnya anak itu bangun. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi makan. Haleluya. Yang ketiga, jamahan Kristus itu akan menghidupkan. Menghidupkan apa? Menghidupkan spirit kita, menghidupkan ide-ide kita, menghidupkan semangat kita, menghidupkan gairah kita. Ya, itu sebabnya kita perlu jamahan Kristus. Dengan kita boleh mengalami jamahan Kristus, maka kita akan mengalami hal-hal dahsyat yang Tuhan kerjakan di dalamnya. Haleluya. Amin. Ya, inilah hal yang perlu untuk kita miliki di akhir zaman ini. Yaitu apa? Sentuhannya, jamahannya dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana mungkin kita bisa mengalami jamahan Allah kalau kita sendiri tidak mendekatkan diri kita kepadanya melalui apa yang menjadi persekutuan kita kepadanya. Sehingga waktu kita mulai mendekat, karena dia bukanlah Allah yang otoriter, dia memberikan kita free will. Engkau mau mendekat, silakan. Engkau tidak mau mendekat, ya sudah, itu adalah pilihanmu. Jadi waktu kita mulai mendekat, dia tidak akan menolakmu. Ingat itu. Ketika kita menyadari akan apa yang menjadi kesalahan kita, ketika kita menyadari akan apa yang menjadi kekurangan dalam kehidupan kita sebagai dosa-dosa kita, itulah saatnya kita bertobat, itulah saatnya kita kembali kepadanya dengan memohonkan belas kasihannya. Sehingga dalam kesempatan itu, maka Tuhan akan menjamah kehidupan kita dengan kasih. Dan Tuhan akan menjamah kita dengan kuasanya. Dan Tuhan menjamah kita dengan apa yang menjadi kehidupannya. Hidup loh anak itu. Ya. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Kita juga melihat di dalam Lukas pasal yang ke-7-14, bagaimana Yesus juga membangkitkan anak muda yang telah mati. Ya. Lalu juga Yesus juga membangkitkan anak Yairus, ya, yang telah mati dengan memegang tangannya. Ya, puji Tuhan. Inilah hal yang harusnya juga kita miliki dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Yaitu apa? Jamahannya. Pentingnya untuk kita memiliki jamahan. Ya. Kenapa? Karena di akhir zaman ini ada begitu banyak hal-hal yang akan menjadi serangan. Ada begitu banyak hal-hal yang akan menjadi tekanan dalam kehidupan seseorang. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, sebagai hal yang keempat, jamahannya perlu untuk hidup kita. Supaya apa? Supaya kita dapat bertahan dalam segala kesulitan. Saya bilang kalau saya tidak dijamah Tuhan, tidak mungkin saya bisa menyampaikan hal ini dengan apa yang menjadi keberadaan saya. Saya katakan tadi, secara keluhan klinis sih nggak ada, tetapi sesekali ada sesuatu yang mencoba membuat saya seperti ada kayak udara begitu yang mau membuat saya sesak gitu. Ya, saya berdoa lagi, saya doa dalam nama Tuhan Yesus nggak seperti itu. Ya, dan akhirnya ya sebagaimana yang Bapak Ibu saudara lihat pagi hari ini. Nah, itu yang saya mau katakan. Apa yang menjadi jamahan Tuhan itu akan membuat seseorang itu bertahan dalam tekanan-tekanan kehidupan yang ada. Ya, kita tahu ketika Allah menjamah Daniel dalam tekanan ketika ia ada di gua singa, maka Tuhan memberi kekuatan dalam kehidupannya. Kita tahu ketika Sadrak, Mesak, Abednego dia akan dibuang ke dalam dapur perapian api, maka apa yang terjadi? Ketika pun dia dilempar, ada jamahan Tuhan yang memberi kekuatan dan dia tidak terbakar di dalamnya. Dia berkata jelas kok, kalau Allah yang saya sembah mampu menolong saya, dia akan menolong. Tetapi sekalipun Allah yang saya sembah tidak menolong saya tidak akan menyembah patung berhala itu. Ini luar biasa, luar biasa. Kalau saja kita memiliki prinsip hidup yang kuat seperti itu, tentunya ini adalah hal yang luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, biarlah apa yang menjadi keberadaan kehidupan kita hari-hari ini, kita perlu dan butuh jamahan Kristus. Ya. Untuk apa? Supaya kita tidak mengalami yang namanya ketakutan dalam kondisi yang terjadi hari-hari ini. Kita tidak terjebak dengan situasi yang ada pada hari-hari ini.
Saya berdoa dan saya berharap Bapak Ibu Saudara terus dekat dengan Tuhan, cinta dengan Tuhan. Harapkanlah jamahan kasih-Nya. Harapkanlah jamahan kuasa-Nya. Sehingga engkau akan mengalami perubahan dalam kehidupanmu. Dan harapkanlah jamahan kehidupan, ya, yang mengubahkan kehidupanmu, yang mengubahkan cara berpikirmu, yang mengubahkan semangat juangmu, ya. Dan harapkanlah jamahannya di akhir zaman ini, supaya engkau sanggup berdiri teguh menghadapi tekanan, menghadapi kesulitan, menghadapi hal-hal apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, terlebih hari-hari ini di dalam kondisi pandemi COVID-19 yang ada. Puji Tuhan, kiranya apa yang menjadi renungan pagi hari ini boleh mendorong Bapak Ibu Saudara untuk pentingnya memiliki satu tekad kuat untuk menerima jamahan Kristus dalam kehidupan kita yang ada. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kiranya apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh mendorong Bapak Ibu Saudara semakin cinta kepada Kristus dan juga semakin dekat dengan Kristus, ya. Dukung doa hari ini keluarga saya mau di di swab PCR, ya, supaya hasilnya baik, ya. Kalau saya, puji Tuhan, saya sudah serahkan sama Tuhan. Juga perlu dukung doa, ya, karena saya perlu untuk mandiri lanjutan, ya, dalam keberadaan saya sama seperti yang saya sudah sampaikan. Puji Tuhan. Terima kasih buat kebersamaannya dan juga Opa Niko Pelealu, ya, yang sudah bersama dengan kita juga. Puji Tuhan. Lalu juga ada Ibu Pinkan, ya, Ibu Pinkan Yohana juga shalom. Puji Tuhan. Lalu juga ada Bapak Tony Paulo, ya, puji Tuhan. Lalu juga ada Bapak Robert Sinaga, puji Tuhan, shalom Pak, selamat pagi. Lalu juga ada Ibu Rusmi, puji Tuhan, shalom Bu, selamat pagi. Lalu juga ada Bapak Manurung, ya, puji Tuhan, selamat pagi, ya. Dan juga ada ini pemburu Euro, wah, luar biasa, ya. Puji Tuhan, selamat pagi, ya. Kiranya apa yang menjadi kebersamaan kita ini boleh membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Juga selamat pagi buat Bapak Joshua Niki, ya, yang ada di Manado, ya, masih di Manado, ya, puji Tuhan, selamat pagi. Lalu juga ada Bapak Zakaria Listio, puji Tuhan, selamat pagi. Dan juga ada Bapak Dani Miswar, puji Tuhan, selamat pagi. Dan juga ada Bunda Ros, puji Tuhan, selamat pagi, ya. Haleluya. Opa Niko sehat selalu, ya, Opa, ya. Puji Tuhan. Lalu juga ada Ibu Ellen Jami, puji Tuhan, selamat pagi, ya. Kita bersyukur semua boleh ada bersama dalam kesempatan pagi hari ini. Dan biarlah setiap kita terus kuat di dalam Tuhan, ya. Kita terus maju dalam Kristus, karena kita tahu keadaan-keadaan hari-hari ini memang adalah menunjukkan penggenapan nubuat firman Allah, ya. Dalam kesempatan Rabu saya sudah sampaikan tentang akan bangkitnya, yaitu agama pagan. Agama pagan ini tidak memiliki sentral, yaitu Mesias ataupun juga pengajar yang ada. Agama pagan mengajarkan semua orang itu adalah dewa, semua orang itu adalah dewi. Jadi memiliki kebebasan penuh dalam kehidupan manusia. Dan bukankah hal ini yang kita sedang alami, yang sedang kita lihat hari-hari ini? Itu sebabnya dalam kesempatan pagi hari ini biarlah setiap kita sungguh-sungguh dengan Kristus, ya. Kita boleh melihat hal-hal baik juga yang Tuhan boleh kerjakan dalam kehidupan kita semua yang ada, ya. Puji Tuhan, selamat pagi juga buat Bapak Anton, ya, Anton Wendy, ya. Haleluya. Bapak Ibu, setiap pagi kita ada bersama, jangan lupa untuk kita boleh terus bersama, karena hari-hari ini pentingnya untuk kita berdoa, untuk pentingnya kita memuji Tuhan, pentingnya untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan memberi kekuatan dalam kehidupan kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Kita akhiri kebersamaan kita pagi hari ini dan kita siap memasuki kehidupan kita sepanjang hari ini. Kita imani hari ini hari berkat, kita imani hari ini hari mujizat, kita imani hari ini hari di mana kita mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita bersyukur. Bapa, terima kasih. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur, terima kasih buat apa yang menjadi kebaikan Tuhan, buat apa yang menjadi berkat-berkat Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kami kembali diingatkan, kalau kami mungkin sudah lama tidak mengalami jamahan Tuhan, yaitu kasih Tuhan,
kuasa Tuhan, bahkan juga kehidupan yang daripada Tuhan, semangat yang daripada Tuhan. Tuhan tolong setiap kami yang ada, sehingga di dalamnya kami semakin hari semakin lebih lagi merasakan jamahan-Mu di tengah-tengah kehidupan di akhir zaman ini, yang akan membawa kami dalam kekuatan menghadapi kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan dalam kehidupan yang ada. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa biarlah kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang ada. Memasuki hari ini, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong. Bahkan kami juga berdoa biarlah kiranya Tuhan juga memberkati untuk usaha, dagang, bisnis, pekerjaan, karir, semuanya diberkati Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat kesehatan setiap Bapak Ibu Saudara dalam penjagaan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak yang ada. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Tuhan berkati setiap hamba-hamba Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa berikan perlindungan dalam kehidupan setiap mereka yang ada. Kami juga berdoa Tuhan juga memberkati buat setiap hal-hal yang dialami oleh negeri dan bangsa kami Indonesia berkaitan dengan bencana alam yang terjadi. Tuhan berikan kekuatan dalam kehidupan setiap mereka, baik yang karena erupsi maupun juga karena gempa, maupun juga karena banjir, maupun juga bencana alam lainnya. Tuhan, kami juga mendengar apa yang dikatakan oleh apa yang menjadi perakiraan cuaca yang ada. Biarlah kiranya Tuhan juga menolong untuk setiap daerah-daerah yang ada. Diberkatilah dengan cuaca yang baik, dengan cuaca yang cerah. Dijauhkanlah hal-hal buruk atas setiap daerah-daerah di bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan juga berkati buat setiap pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, bahkan para menteri, bahkan juga kepala daerah. Tuhan juga memberkati, bahkan di dalam penanggulangan bencana alam yang ada pun Tuhan juga campur tangan, Tuhan juga menolong. Kami juga berdoa Tuhan tolong juga berkati buat TNI Polri, baik itu Pak Panglima maupun juga Pak Kapolri. Tuhan juga kiranya memberkati. Secara khusus kami juga berdoa buat para medis, dokter, perawat, bahkan juga setiap mereka yang menangani, ya suster maupun juga brother yang ada. Tuhan jaga dan lindungi kesehatan mereka, sehingga mereka tidak terpapar dengan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, yaitu menangani orang-orang yang mengalami virus corona yang ada. Dan mereka yang saat ini sedang ada dalam isolasi mandiri maupun juga yang sedang ada di dalam perawatan di rumah sakit, Tuhan juga jaga, Tuhan juga melindungi mereka yang ada. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya Bapak Ibu serasi dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu. Senantiasa Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini, dan kita naikkan doa ini bersama-sama. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa Bapak Ibu Saudara bisa share maupun juga bagikan kepada saudara-saudara yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.